Kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud bilang, Tuhan terima kasih. Sejak dalam kandungan ibuku engkau sudah menenun aku. Daud, di dalam hidup Daud banyak sekali potensi-potensi yang Tuhan sudah siapkan agar dia nanti bisa jadi raja dan dia bisa jadi jawaban buat generasinya. Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini juga Tuhan sudah siapkan banyak potensi-potensi untuk kita juga bisa jadi jawaban buat orang lain. Tapi Daud untuk dia bisa jadi raja, ada orang-orang yang selalu mendukung dia, ngajarin dia, nasehatin dia. Kita juga harus seperti itu. Harus ada orang-orang yang selalu dukung kita, nasehatin kita, tegur kita. Atlet, kenapa dia kira-kira bisa menang? Karena dia belajar, karena dia ada yang ajar, karena ada yang latih, karena ada yang kasih dukungan. Akhirnya dia berlatih. Jadi ada orang-orang yang mendukung seseorang supaya dia bisa sukses. Mic ini dia bisa bekerja secara baik karena dia bekerja sama dengan kabel, bekerja sama dengan power. Kalau power nggak ada, kabel nggak ada, mic ini nggak bisa berguna apa-apa. Sama dengan hidup kita. Saya akan bacakan satu ayat yang bisa mungkin membuat kita ini. Amsal 27 ayat 17. Firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Waktu saya cari lagi dalam bahasa Alkitab sehari-hari, dibilang gini, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi kita itu perlu belajar dari sesama kita. Bagaimana dikatakan kalau saya itu sudah cukup sabar? Kira-kira apa buktinya? Karena sudah ada yang menguji kesabarannya, betul? Nah, jadi firman Tuhan bilang belajar dari sesama. Besi menajamkan besi. Kira-kira kalau besi itu ditajamkan, dikikis, digrenda, apa yang kira-kira terjadi? Bisa terjadi panas, bisa terjadi percikan api. Tapi akhirnya besi itu bisa menjadi tajam. Waktu kita diasah, waktu kita belajar dari sesama kita, itu kita sepertinya diasah. Panas ini, panas. Tapi akhirnya tajam. Tapi kalau kita nggak mau diasah, nggak tajam. Bilang kiri kanan, panas pun kamu merasa, tujuannya supaya kamu tajam. Bilang besi, parang itu kalau dipakai nebang kayu, besok tebang kayu, lama kelamaan besi itu akan tumpul. Kalau dia nggak diasah, itu bisa mungkin memakan waktu nebang kayu itu setengah jam. Kayu yang mungkin kecil setengah jam karena nggak tajam parangnya. Tapi kalau diasah, itu besi itu panas. Kalau besi itu bisa teriak, aduh sakit. Tapi kalau dia tetap mau diasah, itu mungkin butuh 5 menit, tak, roboh. Tapi harus diasah, harus ada percikan api. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang, aku butuh kamu, kamu butuh aku. Kita sama-sama belajar supaya kita semakin hari semakin tajam. Di setiap masalah itu pasti ada orang-orang yang sengaja Tuhan tetapkan untuk menajamkan kita. Dan yang pasti orang itu bukanlah orang yang menyenangkan. Orang itu adalah orang-orang yang bukan hanya di gereja, di kantor, di kerjaan, di sekolah. Tapi ingat, tujuan kita kalau kita berespon baik, tujuan kita supaya kita tajam. Nah, jadi ada orang-orang yang sengaja Tuhan tempatkan untuk kita dididik supaya kita bisa belajar sabar. Hidup ini sama seperti kita naik gunung.
Kalau kita naik gunung Sibaya, nggak selamanya kita naik belanjak gini. Kadang turun lagi, kadang naik lagi, kan kayak gitu ya. Nggak selamanya kita naik gini ke atas, enggak. Saya udah berapa kali naik turun. Ada juga turunan gini, naik lagi. Itulah hidup. Jadi Bapak Ibu, kalaupun dalam hidupan ini kita kadang naik, kadang kita turun, kadang naik, kadang turun, itulah anak Tuhan. Itulah hidup di dalam Tuhan. Gak selamanya kita naik, kadang ada turun. Tapi dengar, saya sering lihat orang-orang Kristen, dia cemburu sama orang-orang dunia. Waktu dia kelihatan sedang turun, dia mulai melihat orang dunia kelihatan naik. Misalnya kita seperti naik gunung, waktu kita sepertinya dalam keadaan lemah, kita sedang turun, dan kita mulai melihat ada orang-orang di samping kita yang sama-sama, dia bukan orang percaya Tuhan, dia bukan orang mengenal Tuhan, tapi kehidupannya seperti sedang naik. Hidupnya sepertinya diberkati, dia sepertinya kaya, karena kita tahu dia orang benar. Dan kita mulai berkata, dia gak benar, tapi kenapa dia diberkati? Dia gak benar, tapi kenapa dia semakin hari semakin kaya? Bapak Ibu, dengar baik-baik, bukan masalah naik atau turun, tapi masalahnya tujuannya. Kalau kita naik turun, tetap tujuan kita puncak. Saya mau baca satu ayat. Ini Amsal 3 ayat 31. Jangan iri kepada orang yang melakukan kelaliman. Mungkin ada orang-orang yang kaya karena kita tahu dia gak benar. Jangan iri. Dan jangan memilih satu pun jalannya. Jangan mulai ikut-ikutan. Ya, ngomain anak. Ayo, curang aja kita sedikit. Gak apa-apanya, Tuhan taunya itu. Ngertinya nanti Tuhan. Jangan mau memilih satu pun dari jalannya. Amsal 24 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri sama orang fasik. Jangan pernah iri dengan orang-orang yang kita tahu gak benar. Karena apa? Gak ada sebenarnya masa depan. Sebenarnya mereka naik itu gak ada puncaknya. Puncaknya cuma gak ada masa depan. Dan pelita orang fasik akan padam. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah iri. Yang penting kita jalan sesuai dengan firman Tuhan. Mau naik, mau turun itu gak masalah. Itulah kehidupan. Pengkhotbah 3 ayat 6. Ternyata ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk apa? Membiarkan rugi. Jadi jangan pernah berpikir waktu kita turun, oh Tuhan lagi marah sama aku, Tuhan lagi kecewa sama aku. Waktu gunung meletus saya melihat banyak sekali orang berespon, Tuhan lagi murka. Siapa bilang? Tuhan lagi kutuk tanah Karo. Siapa bilang? Jangan terlalu cepat menilai. Firman Tuhan juga bilang, ada waktu mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu menyimpan, ada waktu membuang. Jadi semua ada waktunya. Ada satu ayat di dalam Amsal 14 ayat 4. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Bahasa sehari-harinya gini, barang di mana tiada lembu, di sana bersihlah kandang, tapi oleh kuat lembu bertambah-tambahlah hasil. Kalau bahasa jelasnya lagi, pakai bahasa saya, kalimat ini maksudnya seperti ini. Kalau bapak ibu mau hasil, peliharalah lembu. Kalau pelihara lembu, resikonya kotor, bau. Tapi kalau bapak ibu nggak mau bau, nggak mau pelihara, nggak mau bau, jangan pelihara lembu. Tapi nggak ada hasil. Itulah maksud ayat ini. Jadi kalau kita mau resiko, kalau kita mau hasil, maksud saya harus siap ambil resiko. Bilang kiri kanan, harus siap ambil resiko kalau mau hasil. Jadi jangan mau hasil tapi nggak mau kandang kotor. Kalau mau kita tajam, bersyukurlah dengan orang-orang yang mengasah kita. Ini nggak gampang. Saya juga masih terus gagal. Hari ini aku gagal.
Ada orang-orang yang sengaja, ini. Tapi waktu kita belajar, kita akan berhasil. Kalau mau hasil, siap bau. Siap panas. Kalau kita nggak siap panas, kita nggak akan tajam. Hidup ini penuh dengan pilihan. Mau siap panas, mau enggak, itu pilihan kita. Yang pasti, kita nggak bisa hidup sendiri. Bilang kiri kanan, kamu nggak bisa hidup sendiri, bilang. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita punya handphone harga 8 juta, itu E90 komunikator pertama keluar, itu 8 juta. Tapi kalau baterainya sudah habis, waktu saya mengucaskan, dia bilang, nggak mau aku gabung sama orang lain, aku mau hidup sendiri, aku mau bersih, aku mau tetap baru. Nggak mau dia dicokkan. Saya bilang, kamu itu nggak bisa dipakai kalau saya nggak masukkan ini SIM card Telkomsel. Nggak mau aku disentuh, aku mau hidup tetap baru. Betul, handphone yang 8 juta itu tetap baru, tetap mulus, tetap cantik, tapi nggak ada gunanya kalau dia nggak mau digabung sama charger, kalau dia nggak mau dimasukkan SIM card. Memang tetap bersih, tapi nggak menghasilkan, nggak bertumbuh. Coba tanya, kamu mau bersih atau mau menghasilkan? Saya kasih ilustrasi gini. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau misalnya ada orang pala kali dia sama kita, setiap dia pala, dia ambil tai lembu, pagi-pagi dia campakkan ke depan pintu rumah kita. Enak kok, buak, lari dia. Pagi-pagi waktu kita bangun, kotoran lembu. Kita udah tahu siapa orangnya karena cuma dia lawan kita, ya kan. Besok pagi kita kumpulkan lagi kotoran lembunya, kita masukkan plastik. Pagi-pagi lagi kita lempar lagi ke depan rumahnya. Enak kok, lari lagi kita kan. Itu yang selama ini sering kita lakukan, ya kan. Waktu orang jahat sama kita balas lagi jahat sama dia. Gak mau kita panas, ya kan. Hari ini coba kita belajar. Kalau orang lempar kita pakai kotoran lembu, enak kok. Bangun pagi kita lihat, kotoran lembu, puji Tuhan. Kita kumpulkan, kita taruh di bunga kita. Pupuk pupuk. Besok dia lempar lagi, puji Tuhan, pupuk pupuk. Lama-lama tumbuhan kita akan bertumbuh. Dia lama-lama akan capek, akan berhenti. Kita panas. Waktu kita angkat kotoran lembu itu panas ini, panas. Jangan pikir enak aja, puji Tuhan. Itu pertamanya nggak gampang Bapak Ibu, panas. Tapi kalau kita mau diasah terus, lama-lama tajam. Lama-lama dilemparkan, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Lama-lama bisa kita buka toko pupuk kandang, ya kan? Nggak perlu capek-capek. Ya pagi-pagi udah ada pupuk kandang. Kita jual pupuk kandang sama orang. Tapi kalau kita tangkap itu, kita jadikan pupuk. Bilang kiri kanan, panas memang teman, bilang. Tapi itulah pilihan. Kalau kita nggak mau diasah, kita nggak akan tajam, kita nggak akan berubah. Bapak Ibu punya sendok semua di rumah? Punya, ya. Apa gunanya sendok? Ngaco teh manis, ya kan. Kalau mau sore-sore capek kamu dari ladang, kamu masukkan gula, kamu ambil bubuk teh, kamu isi air panas, lalu supaya manis kamu apain? Ngacau. Sendok itu fungsinya pengacau. Di rumah Bapak Ibu banyak sendok kan? Apa gunanya pengacau tadi? Supaya teh menjadi manis. Bilang kiri kanan, hidupmu butuh pengacau supaya engkau jadi manis. Ya, sebenarnya seperti itu. Kadang dikacau gitu kan, aduh sakit. Tapi maksud Tuhan sebenarnya itu, besi menajamkan besi. Nggak bisa yang lain menajamkan besi. Harus sesama besi, sesama manusia harus saling menajamkan. Jadi kita ini perlu terus belajar. Saya mau bilang bahwa semua kita di gereja ini tidak ada satupun orang yang sempurna.
Kalaupun Bapak Ibu cari saya juga penuh dengan kekurangan. Saya juga bukanlah orang yang sempurna. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini cari kesempurnaan, Bapak Ibu salah tempat. Karena di sini adalah kumpulan orang-orang yang belum sempurna, tapi mau belajar didewasakan di dalam firman Tuhan. Ada satu bapak-bapak, dia datang ke satu gereja. Dia ini bapak-bapak cari gereja yang sempurna. Dia masuk ke GPDI, dia lihat, wah ini bagus gereja ini. Tapi waktu dia lihat gembalanya, gembalanya ini gak bagus, pindah dia. Ini gak sempurna gerejanya. Pindah dia lagi ke gereja lain. Sampai di gereja lain dia lihat, wah gembalanya ini bagus. Tapi dia lihat ibu gembalanya, ibu gembalanya ini, pindah lagi ke gereja lain. Dia cari gereja yang sempurna. Akhirnya dia temukan satu gereja di mana bapak dan ibu gembalanya baik sekali. Pulang disalamin, ramah. Tapi dia lihat jemaatnya sombong-sombong semua. Wah ini gak betul ini. Dia pindah lagi ke gereja lain. Sampai akhirnya dia temukan pendeta baik, ibu gembala baik, jemaat semua ramah-ramah. Tapi dia lihat gak ada musiknya. Gak ada musiknya, gak mantap. Pindah lagi ke gereja lain. Sampai dia temukan pendeta oke, jemaat oke, musik juga mantap. Semuanya sempurna. Tapi dengar Bapak Ibu, akhirnya gereja itu jadi tidak sempurna karena dia masuk ke gereja itu. Karena tidak ada yang sempurna. Jadi ayolah kita jangan cari kesempurnaan, tapi cari kedewasaan. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa bertumbuh sendiri. Gak bisa bertumbuh sendiri. Saya dengar ada orang-orang yang suka bilang gini, aku gak ke gereja pun aku, lebih baik aku dari Mama Sianu itu yang selalu ke gereja. Pernah dengar omongan seperti itu? Pernah. Dia bilang, gak usah aku ke gereja, bisa aku dengar radio firman Tuhan setiap hari. Bisa aku pasang You Channel itu nonton firman Tuhan setiap hari. Gak perlu aku seperti kalian ke gereja. Tapi aku lebih baik dari kalian. Saya bacakan firman Tuhan. Kalau ada orang-orang nanti yang seperti itu, ini firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling mengasihi. Arti kata saling itu harus ada 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang bisa gak saling? Gak bisa. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gak bisa kita bertumbuh sendiri. Orang-orang yang bilang, aku lebih baik dari dia, itu sama dengan handphone yang 8 juta tadi. Memang bagus, tapi gak ada gunanya. Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan mau kita tajam. Tuhan mau kita dewasa. Amin. Amin. Jadi hari ini bersyukurlah dengan orang-orang yang di sekitar kita, di ladang kita, di rumah kita. Orang-orang yang kok dia gak berubah-berubah ya, kok dia gak berubah-berubah ya. Mulai hari ini coba balikkan, kok saya gak berubah-berubah ya. Gitu. Kalau kita tuntut orang lain berubah, dia gak berubah-berubah, stres kita. Tapi waktu kita bilang kok aku gak berubah ya, dan kita mulai berubah, kita gak akan stres. Jadi akan ada orang-orang yang seperti itu. Memang ada orang-orang yang komplain selalu. Waktu dia datang, kita udah merasakan hadirat komplainnya itu. Udah datang itu si komplain. Kadang-kadang kita sengaja menghindar. Pasti ngomong gak benar itu. Tapi setelah lama waktu dia komplain kita belajar, kita belajar, lama-lama kita semakin baik. Akhirnya kita udah biasa dengan orang seperti itu. Dan akhirnya kita mulai, di mana bibi itu tadi ya? Nggak ada lagi dia. Kita cari-cari, udah rindu kita, nggak ada lagi dia. Ternyata Tuhan sedang pakai lagi dia di tempat lain untuk komplain lagi di sana. Supaya kita semakin tajam. Memang ada orang-orang yang kadang sengaja untuk sepertinya buat kita panas, tapi supaya kita tajam. Ada orang-orang yang sengaja sepertinya membuat kita terpaksa akhirnya berlutut dan berdoa, Tuhan, aku lanekelang aku ngasuk menghadapi ia. Kalau nggak ada orang seperti itu mungkin kita nggak pernah berdoa. Ada orang-orang yang sengaja paksa kita, tapi yang pasti semuanya itu membuat kebaikan. Amin. Amin. Waktu kita bertumbuh panas. Waktu kita mau belajar sabar panas. 1-2 kali mungkin gagal, 3 kali mungkin gagal. Teruslah berjuang.
Jangan seperti lagu dunia. 1 kali kau sakiti aku, tak masalah. 2 kali, tak masalah. Tapi 3 kali, awas kau. Tapi kalau firman Tuhan, 1 kali gagal, bangkit. 1 kali gagal, bangkit. Kalau 10 kali gagal gimana? Bangkit. 100 kali, bangkit. Bukan masalah berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit. Tuhan gak pernah lihat kegagalan kita. Saya tahu di jemaat ini banyak orang-orang yang terus berjuang. Gagal lagi. Bangkit saja. Tuhan itu gak pernah lihat, oh gagal kau terus pun, udah bosan pun aku jadi bapakmu. Gak pernah. Iblis saja yang selalu bilangin gitu. Udahlah, engkau berjuang hati melalap, dabuh engkau lalap. Lo ini pernah berjuang. Iblis itu yang bilang. Tuhan gak pernah bilang gitu. Tuhan bilang, aku datang untuk orang-orang yang berdosa. Aku datang untuk orang-orang sakit, bukan untuk orang-orang sehat. Jadi ayo bangkit. Bangkit. Bilang kiri kanan, aku butuh kamu. Kita butuh. Saya butuh Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh saya. Kita sama-sama saling membutuhkan untuk kita semakin hari semakin tajam. Amin.